Dewi sampai urang sampai kate. Maka kecil Rasulullah ala kulukum rahim. Ketahuilah setiap kamu itu pemimpin. Itu dulu siapa? Dia awak masing-masing Pak, pemimpin. Setiap kamu kulukum rahim. Setiap kamu pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan ditanya terhadap yang dipimpinnya. Ambo contohnya pemimpin di rumah tangga, maka yang ditanya ya Allah minta pertanggung jawab, istri dan anak-anak akan diminta pertanggung jawab. Jadi Allah, kamu pemimpin di rumahmu, kenapa anak istrimu tidak menutup aurat, kamu biarkan saja? Ini contoh saja. Mau diperlihatkan. Sebagai pemimpin, kamu bisa menyuruh memaksakan kehendak. Kalau mau keluar, tutup aurat. Kalau dia buka aurat, tanggung jawab siapa? Ayah sebagai pemimpin. Diminta tanggung jawab. Bapak Ibu jemaah, pemimpin setiap kita pemimpin. Lalu kecil Allah, fal amirul ladzi ala nasi ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Apa yang amir raja, kalau presiden, amir itu presiden itu pemimpin untuk seluruh manusia, pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungan jawabnya nanti di hadapan Allah terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itu makanya Pak Ibu jemaah, dalam sejarah kita baca ketika Umar bin Abdul Aziz naik menjadi pemimpin, ketika namanya disabui, dia tak tahu namanya disabui kan? Nah, ketika diumumkan Dek Rajo, ternyata yang menggantikannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Mendangan namanya disabui, anak kedua dari mulia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada membaca kisahnya saat itu pingsan beliau sejenak, mendengar namanya disabui jadi pemimpin. Waktu itu negara Islam itu dah luas Pak. Afrika bahkan masalah sampai ke Eropa, luas wilayah Islam itu. Hanya pemimpin. Nyurajo, mendengar dapat jadi pemimpin, hendak mandak basorak tim sukses ada Pak. Ini nak pakai tim sukses dah. Ndak do alhamdulillah dah sujud syukur dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau pernah ada orang dapat jadi kota DPR, inna lillahi baca. Apa yang baca? Syukur alhamdulillah. Pesta berhari. Rumah tukar sekali. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi pemimpin, innalillah yang dibaca. Apa Ibu malah tak? Kenapa sampai seperti itu? Ketika beliau diangkat dari khalifah, nata bayang namanya sebagai ayat bayang pengadilan akhirat. Itu nata bayang ini. Apa yang kuat dan kokoh, keimanan dan keyakinan. Jadi ketika dia mendapat jabatan dua syarat terkadang tu luas negara kan mempertanggung jawab kan atau bayang ni bahaya nanti mempertanggung jawab dia daripada Allah. Kau ada orang yang di bawah pimpinannya itu nanti ayo nak mati kelaparan tak makan, dia tanggung jawab nanti daripada Allah. Apa yang itu nanti bayang ni. Itu yang ditakutkan. Saking takutnya nyambil surah itu ada apa? Suruh masyarakat berkumpul di tengah. Saudara-saudara, saya ini ditunjuk saja jadi pemimpin kalian, bukan dipilih. Sekarang amanah ini saya kerahkan kepada kalian, karena kalian semua yang berhak memilih. Silakan pilih. Sarahan pilih apa itu? Silakan. Kecil orang banyak. Jangan lepaskan. Kami menginginkan kamu untuk jadi khalifah. Ini masyarakat yang minta. Apa yang terjadi sesudah ini? Ketika sesudah dilantik, Bapak Ibu jemaah dibawa oleh orang pengawal masuk ke istana, ada balapu lilin, betul istri baru ada balapu lilin, luar biasa. Masuk ke dalam kecil, Muhammad kuapo, tangan dia, rancak tu lapian dia.
Dan yang lebih apa Bapak Ibu, saking takutnya terhadap pengadilan Allah, dia pindah di istana yang di situ ya. Dia biar di rumah sendiri. Ya. Seluruh kekayaannya dimasukkannya ke dalam kas negara. Galang ini kadang-kadang kan itu. Sabar itu jadi gubernur. Ketika dia jadi gubernur itu pakaian Indonesia 6.000 dirham Pak. 6.000 dirham. Jadi ketika dia terpilih menjadi pemimpin umat Islam, seluruh pakaian dan mahal itu cuma jual. Ini masuk piti. Nyobali pakaian yang berharga 6 dirham. 6.000 dirham menjadi 6 dirham. Bah kira-kira kain. Ya. 2,5 tahun dia jadi khalifah Pak Ibu Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin umat Islam. Itu ketika harta negara apa Pak? Bertumpuk banyak. Yang cepareso di negara luar banyak. Berak sebab kau nak diam-diam ke masyarakat bagaimana disampaikan yang membutuhkan. Kecil yang Allah kami agian saduan Amirul Mukminin. Dak ada nak mularai surang Allah je do. Dak ada nak aku menerima kau do Pak. Mereka itulah punya ratu nak melimpah surang. Itu pemimpinan nanti. Merasakan itu. Nyata nama Malaysia masuk anak kita. Begitu anaknya masuk, assalamualaikum. Yang bilang kuliah. Itu kalau kejian apa ya? Pada malam urusan kamu masuk menemui ayah, urusan keluarga atau urusan negara? Urusan keluarga ya. Anda boleh awak pakai lampu ini kan? Kopi piti negara. Urusan kamu dengan ayah, urusan anaknya ya. Anda boleh pakai piti negara. Anda boleh tidak benar-benar. Sampai seperti itu dia menjaga sangat hati-hatinya. Bapak Ibu sayang yang memang sudah takdir beliau 2,5 tahun beliau diracun oleh berapa? 2,5 tahun itu 182 derajat berubahnya pemerintahan Islam waktu itu. Jadi kalau daulat dari Umayyah itu banyak loh yang pulangnya, maka bintang itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini salah satu contoh pemimpin yang penuh tanggung jawab yang luar biasa, yang ketakutannya kepada perhitungan luar biasa. Ya. Bahkan sampai akhirnya ketika akhir ayat itu Bapak Ibu, beliau dalam keadaan seperti orang miskin. Jadi kalau ada pemimpin yang miskin, tapi kalau Pak Ibu cari di YouTube kan pemimpin dunia yang miskin, maka kalau dimasukkan Umar bin Abdul Aziz, beliau salah satu pemimpin termasuk yang miskin di dunia. Kenapa? Karena seluruh kekayaannya yang dia. Nah, ke istrinya disuruh pilih. Kamu mau memilih saya, ya, jadi suamimu, ikut saya. Kalau tidak, silakan. Dari mana harta ada lagi? Kecil kan anak. Apakah kalian mau ayah kalian masuk neraka? Apakah kamu mau kepada istrinya aku mau masuk neraka? Tidak, kalau tidak, tolong ayahmu ini dalam menjalankan amanah tanggung jawab. Ya. Jadi ketika dapat jabatan itu tidak dapat fasilitas. Dan kita tahu Umar bin Abdul Aziz kan cicit ke Umar bin Khattab. Jadilah memang dasarnya. Nah, apa di mana Umar bin Khattab terkenal? Ya, turun karena cucunya mereka. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka wal amirul ladzi ala nas, seorang amir itu dia pemimpin seluruh manusia. Ini kalau di Indonesia ini kok cuma presiden Pak. Ya, terus seperti itu. Ya. Dan semua pemimpin itu akan diminta pertanggungjawab. Kemudian warajulur ra'in ala ahli baitihi, seorang suami pemimpin di dalam rumah tangganya, bahwa mas'ulun anhu, dia akan diminta pertanggungjawab. Bawa Pak. Nah, awak dan adik ini Pak, yang punya rumah tangga, punya istri, secara Rasulullah setiap suami pemimpin. Nah, jadi secara awak pemimpin, ambo apa itu pemimpin di rumah. 5 terhadap istri dan anak-anak awak, dan awak akan diminta pertanggungjawab nanti. Pertanggungjawab itu apa ya?
Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, kalau awak diminta untuk menerima amanah, diminta terimalah. Kalau memang awak pantas, cocok, terima. Kenapa? Kalau awak diminta, akan ada pertolongan dari Allah. Tapi kalau minta jabatan, maka kata Rasulullah, awak menanggung sulam. Dibayarnya jabatan tugas. Kalau awak minta itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau diamanahi oleh orang mencari awak mampu diminta, itu kata Rasulullah, Allah akan menolong. Tapi kalau awak yang meminta jabatan itu, memburu jabatan itu, maka awak kau dapat bagian Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ini ibu-ibu, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ternyata ibu itu juga pemimpin rumahnya untuk anak-anaknya. Ya. Dan tetap juga akan minta pertanggungjawab. Ibu diamanahi suami, anak-anak. Ya. Bapak Ibu, diamanahi mendidik anak-anak sebagai ratu rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Ya. Kalau suami keluar mencari penghidupan, maka di rumah penanggung jawabnya siapa? Seorang istri. Ya. Maka tetap saja seorang istri itu akan minta pula pertanggungjawabnya. Ya. Perannya ya, di rumah tangga. Kadang-kadang Bapak Ibu dimakan rumah tangga itu bahagia kan juga bergantung kepada sikap seorang istri di dalam rumah tangga. Kalau tinggi kesabarannya menghadap suaminya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan istri kurang kuat menghadapi, salah jalan. Ya, kadang-kadang mohon maaf, mudah-mudahan di ibu tadi ada nurako pelawan. Boleh kalau nyola mencari lo, pacarnya lebih kadang-kadang pada suami ya. Kalau lah kadang-kadang pacarnya kadang-kadang suara tinggi lo. Mudah-mudahan di ibu siko ada. Kalian ada roh. Alhamdulillah. Kalian ada dapat. Tidak ada yang kurang. Bu, kata Rasulullah, wanita pintu surga banyak. Di rumahnya di surga. Kalau seorang wanita soleha, istri soleha, dia patuh kepada suami dalam hal yang memang diperintahkan Allah, patuhnya patuhi, maka kelaknya nanti masuk surga. Mau kemana dia masuk dan mau dari pintu yang mana silakan pilih. Ibu-ibu dapat pilihan pintu nama nak tujuh. Syaratnya apa? Wanita soleha, istri soleha yang patuh pada suaminya. Dia taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mematuhi suaminya, patuh pada suaminya dalam hal-hal yang memang diperintahkan Allah. Ya. Maka kelak dia masuk surga dari pintu mana dia mau. Lalu ibu tidak milih dari mana tujuh dia ibu, tapi syaratnya itu wanita solehah. Ya, Bapak Ibu, ambil contoh cik wanita solehah. Kau kecik Rasulullah ke Fatimah. Di situ tuan ada wanita ahli surga. Tuan di situ aja nanti. Itu tujuan dan tidak bertani surga. Fatimah kau penasaran? Apa kelebihannya wanita kau disebut ahli surga? Nyobain ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyoba anaknya cik Hasan, Cikete. Putri Rasulullah. Enggak, ini kecil ini persilakan masuk. Boleh saya masuk? Maaf ya, Fatimah, suamimu melarang laki-laki masuk ke rumahmu. Anak Fatimahku ketek tapi laki-laki. Tapi kecil suami nak boleh bawa laki-laki dah je. Anda boleh masuk. Besok datang lagi ya. Saya minta izinkan sama suami saya. Besok datang aja balik Pak. Kira Ustaz nak bawa balik. Nak minta izin aja tadi. Hasan. Nak masuk. Onde yang minta izinkan Hasan. Tu nak jadi masuk. Sudah tu dapat izin. Kiranya ketika dengan katiku tu, dia bawa kedua. Izinnya cik, dia bawa dua. Alah balik ke Fatimah balik. Baru dapat sudah izin kedua bawa. Tadi kau ni pun cari apa? Ya, perhatian. Ternyata sederhana ni kan.
Rupanya rumahnya tersusun rapi lah, ya diatur rumahnya. Lalu di stadionnya sebelum suami pulang ada di stadion makan. Ya. Beres bang, nah itu letak pada cik sebagian. Dia cek Fatimah lah. Nah, itu untuk anak lacik kau kan? Kau mungkin tak tahu ibu kan? Dia tahu ibu ah. Cek peristiwa kita. Beko kan suami mau pulang makan. Ini makan lah masakan mau. Kalau tidak lama, tak sorry nyodo, boleh malah pia boleh pelacik lah. Dia tahu ibu. Kira-kira Pak kalau mau itu istiwa dengan angan Pak mana cik ini dah. Enggak lo boknya tak boleh boleh itu enggak lah ya. Toh Bapak. Begitulah. Kalau saya mengecewakan dia dengan masakan saya nanti kecewanya dalam mak dia kuliah mau dilapiannya mau terima. Bapak Ibu, bakti seorang istri ketika dia sudah bersuami kepada suaminya, menyenangkan hati suaminya. Ternyata menyenangkan hati suami itu pahala luar biasa kadang. Pak Ibu, sebanyak istri Nabi, siang nanti samit dengan Nabi istrinya. Nanti sabui siapa? Khadijah. Siapa sabui dan sebanyak itu siapa sabui? Khadijah lah meninggal sabuinya kira-kira apa kelihatan Khadijah? Kau siapa yang boleh tahu tu siapa? Abang kau Khadijah nanti samit dan rumah. Sebab apa? Istimewa Khadijah itu. Kenapa? Luar biasa Khadijah itu melayani Rasulullah. Luar biasa. Ketika Nabi dalam kecamihan pulang, tiba di rumah, nak tanya panjang orang. Kan Nabi dapat kawan pertama itu kan luar biasa menggigi-gigi. Tiba di rumah, zamiluni, semuti aku. Dari Siti Khadijah, langsung saya besar ibu yang di padian. Kalau di ibu, istri suami murid tua, apa ini atau jadi apa ini lah kakak gua itu jadi ada so mada ada perusahaan kecil. Jangan main dah. Bilang dah, hanya dah kerja tak. Terus, Satyo Ari sahabat-sahabat kakek Nabi itu kan rumah Khadijah kumpul, ramai. Dan itu turun ayat itu, memang bukan turun Nabi Jibril. Ya Muhammad, Allah sampaikan salam kepada Khadijah. Katakan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan untuk Khadijah sebuah rumah di surga. Yang di dalam rumah itu tidak ada lagi suara ribut, tidak ada lagi keributannya, ada ketenangan. Coba, rumah Khadijah itu tempat sahabat. Ya, sampai Nabi barang sampai. Suara banyak kan. Allah kecil Allah sadiwan di sarupo untuk Khadijah, sebuah rumah yang tidak ada lagi keributan di dalamnya. Jadi Khadijah melayani Rasulullah itu luar biasa. Luar biasa. Jelas sebanyak 200 wanita kurang paling kaya di kota Makkah habis. Begitu kecintaan itu yang luar biasa. Dia ibu kalau ngilo dapat sarubona raja, jadilah Khadijah di rumah tangga. Contoh Siti Khadijah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu siapa yang jadi apa itu? Wal abdu, kalau dulu hamba sahaya. Kalau ini pembantu. Kalau di rumah pembantu, maka pembantu itu kata Rasulullah rahim ala mali sayyidihi. Dia pemimpin dalam harta tuannya, wawa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi seorang budak itu dia bertanggung jawab juga akan ditanya. Jadi karena semua pemimpin akan ditanya. Falakum fakulukum ra'in, maka semua kamu itu adalah pemimpin, semua kamu. Jadi kalau tanggung jawab pemimpin Bapak Ibu secara umum semua kita ini pemimpin, maka kita akan diminta pertanggungan jawab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan sebuah dialog Bapak Ibu ketika Umar bin Khattab ini menyangkut dengan tanggung jawab pemimpinnya, diberi amanah. Ketika itu ini dari riwayat Imam Tabrani dari Abu Wa'il Asy-Syafiq bin Salamah, ketika Umar menugaskan Bushar bin Asim untuk mengurus sedekah, dia menaik keuangan ya bagian suku